60%-nya itu disinformasi itu adalah berbau konten politik. Ada terminologi yang menarik sebenarnya namanya post-truth ya. Post-truth itu relevan dengan hal ini ya, karena orang akan menciptakan kebenaran sendiri. Terminologi post-truth itu kan post-truth, itu kan aslinya pasca kebenaran. Jadi orang itu lebih percaya sesuatu hal yang kemudian informasi, katakanlah gitu ya, dia dapat mengafirmasi sisi keyakinan, baik sisi personal, pilihan politik, ideologi mereka. Celakanya, kadang-kadang informasi yang mengafirmasi politik, ideologi, dan kemudian keyakinan mereka itu berbasisnya bukan pada fakta, tapi pada opini. Dan akhirnya orang yakin dengan kebenaran opini. Nah, sedangkan opini kan biasanya bisa dibentuk oleh seorang ya, yang kemudian punya agenda, yang kemudian bisa menciptakan satu kebenaran versi narasinya. Jangan sampai kemudian ini jadi alat sensor. Jadi intervensi terhadap platform itu jangan sampai jadi alat sensor. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Laboratorium Indonesia 2045. Bersama saya Mirfat, Saya Alizen. dan kami hari ini akan membahas sebuah topik yang sangat menarik teman-teman. Topik yang sudah terjadi, masih terjadi, dan akan terus terjadi di kemudian hari, yaitu disinformasi. Disinformasi adalah informasi yang salah yang disebarkan secara sengaja untuk menciptakan kebingungan dan juga merugikan pihak-pihak tertentu. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kami di sini sudah kedatangan narasumber istimewa, Mas Erik Ardianto. Halo. Terima kasih ya Mas sudah datang. Ya, senang sekali di-invite ke Lab 45. Oke, dan Mas Erik ini adalah seorang akademisi, peneliti dan juga pengamat komunikasi politik. Ya, terima kasih setelah diundang ke podcast Lab 45 ya. Senang sekali ini saya bisa datang sore ini. Dan lumayan deket ya, jalan kaki gitu sampai sini. Oke, baik nih, Mas Erik. Sebelum saya dan Mas Zen menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, nah di sini kita memiliki beberapa data sebagai pemantik diskusi hari ini. Ya. Nah, di sini ada data mengenai tren preferensi sumber berita masyarakat Indonesia nih, Mas, dalam 5 tahun terakhir. Dan kita bisa lihat yang warna hijau ini adalah media online. Ya. Sebagai sumber berita yang paling diminati oleh masyarakat kita. Dan media online ini termasuk juga chatbot AI, lalu juga web atau aplikasi berita, lalu ada jaringan video dan juga media sosial serta podcast berita. Dan ada data selanjutnya. Nah, di sini ada terkhusus untuk penggunaan chatbot AI. Dan datanya adalah tentang pencarian berita per minggu dibandingkan dengan tingkat kenyamanan terhadap berita yang diproduksi oleh AI. Dan kita bisa lihat posisi Indonesia yang dilingkari merah itu berada di peringkat ketiga, yang cukup nyaman ternyata, Mas. Jadi masyarakat kita ini cukup nyaman mencari berita lewat chatbot AI. Posisi ketiga setelah India dan Thailand di angka sekitar 35-40%. Nah, ini berarti bisa menandakan bahwa AI sudah masuk menjadi salah satu sumber berita yang diminati ya, Mas ya. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama mungkin kita bisa langsung. Apa sih Mas bentuk-bentuk disinformasi yang menjadi tren saat ini dengan tadi ada media online menjadi sumber berita terbaik gitu menurut masyarakat kita, Mas? Kalau saya lihat ya hari-hari ini terutama konteksnya adalah disinformasi ya. Disinformasi itu kan secara pengertiannya kan berita yang kemudian bohong yang sengaja disebarkan untuk konteksnya adalah rata-rata politik ya, untuk kemudian membuat polarisasi, kemudian membuat rusuh ya, terus kemudian memecah belah bangsa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di chatbox ini menarik ya. Menariknya adalah di chatbox ini ternyata masyarakat itu cukup tinggi ya preferensi penggunaan AI-nya ya. Saya sering mengatakan gini di kelas gitu ya, ketika mengajar, AI itu sebenarnya adalah tools ya untuk kita mengetahui sesuatu. Sama halnya dengan Google ya, untuk mengetahui sesuatu. Cuman AI itu sekarang lebih spesifik. Ya kan, kalau Google tuh mencari, kita masih mencari referensi lagi, tapi kalau AI itu lebih spesifik. Nah, permasalahannya adalah jangan sampai kemudian dengan kemudahan ini
Justru alatnya yang berpikir, orangnya nggak berpikir ya. Tapi alatnya ini harus dibaca gitu ya. Nah, masalahnya kemudian ternyata chatbot AI itu juga kadang-kadang di beberapa riset itu mengatakan dia kadang-kadang bias gitu ya. Kemudian dia juga bisa menimbulkan informasi yang salah atau disinformasi. Nah, kadang-kadang hari ini informasi yang kemudian menyebar itu digunakan oleh aktor-aktor politik, digunakan oleh eh, dalam tanda kutip ya orang yang punya kepentingan untuk kemudian merusak dalam kaitannya tatanan demokrasi kita ya. Nah itu yang meresahkan. Sebenarnya tidak hanya disinformasi ya. Orang kan juga bisa miss ya terhadap suatu informasi dan akhirnya orang itu kemudian tidak mengetahui karena tingkat literasinya rendah kemudian menyebarkan. Atau mungkin malah informasinya itu bentuknya malinformasi. Informasinya benar tapi sengaja disebarkan kemudian untuk menyerang seseorang. Misalnya waktu itu di konteks Jawa Barat karena saya beberapa kali jalan ke pemiluan di sana itu menyebar gitu ya informasi bahwa pemimpin tidak boleh perempuan gitu ya. Nah, secara preferensi dalam konteks religi tertentu mungkin dibenarkan, tapi dalam konteks itu kemudian ke publik itu kan kemudian menjadi alat memukul ya seorang perempuan yang kemudian running for the misalnya kandidat di calon daerah gitu ya. Dan akhirnya kemudian kandidat tersebut ter apa ya tidak diuntungkan lah dengan narasi tersebut. Nah itu menyerang. Nah angka ini juga yang menarik saya baca juga sama ya apa di Mavindo itu sekitar eh, apa tahun 2024 tuh kalau nggak salah saya baca itu sekitar 2000-an ya 2000-an 2100-an ya 2119. itu hoax itu atau disinformasi itu menyebar di Indonesia ya. Nah itu tahun 2004 itu kan tahun 2024 itu kan tahun pemilu ya Iya, dan di mana itu tahun yang tensinya cukup tinggi ya betul untuk sekali. Indonesia dan 60%-nya itu disinformasi itu adalah berbau konten politik. Nah, artinya kalau kita bicara disinformasi di Indonesia kaitannya dengan survei ini dan kemudian data yang tadi itu kita bisa katakan bahwa disinformasi ini sekarang sudah meresahkan ya, sudah tidak lagi kita chat itu kita sebar di grup WA, kemudian kita baca ya, tapi ini sudah menjadi semacam yang saya lihat ekosistem ya, karena banyak didorong oleh aktor-aktor tertentu yang punya kepentingan ya. Misalnya juga 2004 itu sempat viral kan, mungkin Mirva dan Mas juga tahu kalau tiba-tiba viral ada video deepfake gitu ya, yang kemudian seseorang ya kan orang tersebut aktor politik dan kemudian dia mendukung salah satu paslon. Ternyata setelah dikonfirmasi ternyata eh, foto dan kemudian video yang ditampilkan itu bukan hasil dari orang tersebut ngomong tapi lewat video deepfake. Mungkin dia itu penggunaan AI ya Iya. kemudian digunakan untuk narasi tertentu. Oke. Atau hasil survei juga ramai ya. Hasil survei itu kemarin kan banyak ya. Kemudian data yang digunakan itu tidak sesuai dengan real count atau tidak sesuai dengan data survei-survei kompeten yang ada di Indonesia ya. Lembaga-lembaga survei kayak LSI, kemudian barometer dan lain sebagainya. Tapi datanya itu kemudian viral di TikTok dan menguntungkan salah satu calon tapi satu sih merugikan calon. Nah, kita dihadapkan pada situasi kayak gitu ya. Dalam konteks disinformasi. Artinya disinformasi itu sebenarnya ekosistem disinformasi itu sudah dijalankan oleh aktor-aktor ya. Baik itu mungkin buzzer ataupun bahkan mungkin ya mungkin influencer juga ya yang kemudian menyebarkan itu. Terus kemudian aktor-aktor politik sendiri ya. Nah, itu seperti Baik. ekosistem di kita yang saya lihat ya. Oke, oke. Baik, Mas Erik. Tadi Mas Erik sudah ada sempat mention literasi digital. Nah, mungkin di sini ada sebelum kita membahas tentang literasi digital ya, Mas ya. Di sini ada data tentang kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap berita. Ini dari Digital News Report. Dan kita bisa lihat di 2021 sampai 2023 angkanya konsisten di 39%. Memang belum tinggi ya Mas ya. Tapi tahun berikutnya 2024 itu turun menjadi 35%. Nah, ini juga di Ini kepercayaan terhadap pemberitaan ya. betul, betul. Ya, dan di tahun ini sudah naik sedikit
36%, tapi bahkan angka tersebut belum bisa melampaui angka di 2021 dan sampai 2023. Nah, ini Mhm. kan cukup mengkhawatirkan ya Mas ya. Ya, ya. Jika masyarakat Indonesia kepercayaan terhadap beritanya rendah seperti ini, akan ada kemungkinan masyarakat kita mempunyai kepercayaan mereka sendiri. Jadi Mhm. mereka menciptakan kebenaran atas apa yang mereka mau percayai saja gitu. Ya. Ketika mereka dihadapkan dengan sebuah informasi, mereka itu uh, punya potensi untuk tidak mengindahkan informasi yang sebetulnya lebih valid. Ya. Nah, Ya. ini berangkat dari hal ini ya Mas ya. Bagaimana publik biasanya merespon disinformasi yang ada, dan apa upaya yang dapat dilakukan nih Mas supaya publik ini bisa lebih terbuka dan lebih objektif dalam melihat suatu informasi. Oke. Jadi angka ini menarik ya, trennya menurun ya. Betul Mas. Meskipun naik sedikit dari 2025, tapi cukup mengkhawatirkan juga ya kalau ketika masyarakat tidak percaya terhadap berita, terutama yang muncul dari media-media mainstream ya, yang kita tahu Oke. media yang punya kualifikasi ya, yang secara penulisan berita udah terverifikasi dan secara Kredibel fakta gitu ya kredibel Mas ya. ya. Nah, tahun 2000 ini saya kembali ke tahun 2016 ya. Waktu itu ada pemilu di Amerika dan waktu itu naiknya Donald Trump pertama kali menang, dan kemudian di Inggris waktu itu terjadi peristiwa besar yaitu Brexit ya, keluarnya Inggris dari Eropa. Ada terminologi yang menarik sebenarnya namanya post-truth ya. Post-truth itu relevan dengan hal ini ya, karena orang akan menciptakan kebenaran sendiri. Terminologi post-truth kan post-truth itu kan aslinya pasca kebenaran. Jadi orang itu lebih percaya sesuatu hal yang kemudian informasi katakanlah gitu ya. Dia dapat mengafirmasi sisi keyakinan baik sisi personal, pilihan politik, ideologi mereka. Nah, faktanya celakanya kadang-kadang informasi yang mengafirmasi politik, ideologi dan kemudian keyakinan mereka itu berbasisnya bukan pada fakta tapi pada opini. Dan akhirnya orang yakin dengan kebenaran opini. Nah, sedangkan opini kan biasanya bisa dibentuk oleh seorang ya, yang kemudian punya agenda, yang kemudian bisa menciptakan satu kebenaran versi narasinya. Makanya waktu pemilu tahun 2016 itu Donald Trump ketika ditanya oleh wartawan New York, kenapa kemudian Anda mengatakan bahwa saat debat kandidat presiden tahun 2016 itu Anda menuduh bahwa si moderator tidak netral gitu ya. Nah, kenapa alasan demikian? Nah, kita punya data kita sendiri gitu ya. Kita punya kebenaran versi kita sendiri. Jadi ketika ditunjukkan kemudian statement dia, beberapa statement dia di hoax dan lain sebagainya, itu dia menunjukkan saya punya data sendiri. Jadi dikatakan adalah kebenaran alternatif. Jadi dia punya versinya masing-masing. Nah, kebenaran yang dimaksud di sini dalam konteks ruang sosial media yang begitu masif dan cepat ini kadangkala dibentuk oleh kepentingan kelompok. Misalnya untuk mengedrive, untuk menggiring opini agar kemudian narasi yang dibangun adalah satu kandidat itu menang, kemudian dia menciptakan data yang untuk mendukung narasi itu, padahal kemudian secara fakta objektifnya misalnya kandidat itu tidak menang. Nah, tetapi itu disebarkan oleh orang-orang penting, misalnya buzzer, influencer, tokoh politik, dan itu justru yang dipercaya oleh orang-orang karena itu mengafirmasi sisi ego sisi batin ya tadi itu, keyakinan, ideologi mereka, dan itulah yang terjadi. Dan akhirnya tidak hanya dari sisi kubu samping ya, kubu yang sampingnya pun membuat fakta alternatif lagi, dan akhirnya fakta itu berhamburan dan orang eh, melihatnya itu sebagai sebuah kebenaran ya, karena mengafirmasi sisinya itu. Nah, itu tren yang dari tahun 2016 sampai sekarang itu masih masih menjadi keyakinan orang ya, ketika mengidolakan satu tokoh itu dianggap sebagai sebuah heroes dan bahkan dikultuskan, dan apa yang disampaikan itu menjadi sebuah kebenaran, padahal kan namanya orang bisa salah seperti itu. Nah, itu yang terjadi yang saya lihat. Dan ini juga selain itu faktor ini juga sih Mbak yang saya lihat di sosial media itu kan ada ini ya, kalau kita komunikasi itu melihatnya ada namanya echo chambers kan, ruang gema. Ruang gema itu kadang-kadang mengisolasi seseorang ya, pandangan seorang. Misalnya tahun 2019 ada fenomena cebong dan kampret. Kenapa kemudian mereka terpolarisasi, dan kemudian kenapa kemudian mereka saling membenci satu sama lain dan percaya kebenaran masing-masing, karena mereka
dihadapkan pada situasi ruang gema yang secara secara politik ya, informasi yang dia dapatkan di sosial media itu preferensinya diatur oleh algoritma. Nah, makanya algoritma bisa mengidentifikasi preferensi seorang. Misalnya dia suka tokoh A. Nah, muncul kemudian berita tokoh A, tokoh B, tokoh A di apa yang dilakukan kemarin itu muncul terus kemudian narasi tokoh A yang dibawakan oleh influencer, dibawakan buzzer, kemudian dia konsumsi terus, akhirnya dia terisolasinya apa? Dia merasa benar terhadap informasi yang didapat, tapi di samping pihak ya juga dia tidak dapatkan, akhirnya dia terkungkung gitu ya dalam satu informasi gitu ya. Nah, ini kan menjadi fatal bagi demokrasi ya. Algoritma yang sejatinya awalnya itu dibuat untuk preferensi micro targeting marketing ya, untuk kemudian kalau misalnya Mbak Mirva misalnya melihat lagi ngomong terkait baju, tiba-tiba algoritma di Instagram misalnya muncul clothing banyak dari berbagai hal ya. Nah, itu kan si clothing ini kan dia melakukan pembayaran sponsor di Instagram dan untuk iklan kan, sehingga kita muncul algoritma karena kita mikirin terkait clothing, kemudian clothing ini muncul ya. Muncul terus. Nah, faktanya ini kadang-kadang muncul juga di politik ya, dan akhirnya merebak dan orang seperti isolasi gitu ya, seperti filter bubble dalam satu kurungan, dan dia tidak bisa melihat informasi-informasi yang lain, terkurung. Nah, celakanya informasi yang kemudian dilihat ini, dikonsumsi ini informasi palsu dan orang akhirnya terisolasi gitu ya. Nah, itu yang kemudian orang akhirnya menciptakan kebenarannya masing-masing gitu ya di sosial media, kayak gitu sih yang saya lihat. Oke, baik Mas. Jadi seperti istilah katak dalam tempurung mungkin ya Mas ya. Jadi kayak kacamata kuda ya kan, orang Betul. melihatnya satu ya. Gitu. Tanpa mengindahkan perspektif dan juga informasi yang valid yang memang tidak, yang membicarakan hal yang berlawanan dengan apa yang mereka sudah percayai, seperti itu. Ini menarik sekali. Mungkin dari Mas Zen? Kalau dari aku ini sih Mas, tadi kita udah singgung ya dari aktornya. Dari data yang sama juga dari Reuters Institute ya. Misalnya 47% ya, udah sampai 47% bahwa sumber disinformasi secara global itu memang disumbang dari influencer. Nah, kemudian di samping influencer juga ada dari politisi. Jadi secara global udah di angka hampir 50% lebih gitu. Itu dan tidak hanya terjadi di Indonesia, udah secara global. Nah, yang jadi pertanyaan, di samping tadi AI sudah menjadi sumber berita ya, preferensi udah sampai angka 7% secara global. Nah, kemungkinan disinformasi ke depan gitu ya. Apakah AI akan menjadi pengganda atau menjadi akselerator gitu ya, supaya di mana disinformasi ini semakin marak, atau justru dia akan menjadi filter sih dari disinformasi itu sendiri. Misalnya apakah AI ini akan mengganti influencer dan politisi, atau dia jadi penyaring gitu Mas, pembantu. Nah, kira-kira lebih ke arah mana ke depan disinformasi yang disebabkan oleh AI tadi gitu ya? Sebenarnya kalau saya lihat tuh AI itu, saya memandangnya AI itu kan tools ya Mas ya, alat ya yang kemudian yang harus kita kendalikan gitu ya. Apakah AI itu bisa menjadikan filter untuk kemudian informasi disaring? Ya saya kira bisa saja ketika misalnya pemerintahnya aware ya. Misalnya di Eropa itu kan ada namanya digital active action apa ya, yang kemudian dia mengundang platform kayak TikTok, kemudian YouTube, Instagram itu kemudian untuk membuka ya transparansi algoritmanya ya. Jadi akhirnya platform tersebut menjelaskan ya algoritma, cara kerjanya dan sebagainya. Itu kan penting ya untuk kemudian membuat filtering di awal ya. Nah, filtering di awal ini penting kemudian dibuka dan akhirnya masyarakat tahu. Tapi ini juga jangan sampai jadikan alat sensor. Misalnya kekuasaan katakanlah ya, ketika ada kemarin misalnya ya, ada demonstrasi gitu ya. Kan banyak yang mengasumsikan platform-platform ini dipanggil nih. Ya kan? Kemudian karena disinformasi menyebar luas dan orang mempercayai itu ya. Tetapi kemudian yang menjadi PR harusnya dibuka dong. Apa yang kemudian informasi salah yang kemudian akhirnya menyebarkan orang. Jangan sampai kemudian ini jadi alat sensor. Jadi intervensi terhadap platform itu jangan sampai jadi alat sensor. Nah, kadangkala juga kita
misalnya ya, polarisasi yang kemudian terjadi tahun 2019 itu orang saling menyalahkan satu sama lain. Tapi orang lupa bahwa muaranya kan di public sphere, ruang ruang publik kan. Ruang publik hari ini yang paling kemudian dibicarakan orang setiap kita hari pegang gawe di platform digital ya. Ruang publik demokrasi digital ya sekarang berjalannya di media sosial kan. Nah, itu yang kemudian ruang itu yang saya kira hari ini harus dijaga karena di sisi lain dia itu juga alat emansipasi untuk kemudian orang menyuarakan pendapat secara bebas, tapi di sisi lain juga menyimpan satu misteri ya karena kita tidak bisa melihat sosial media itu as a sosial ya Mas, tapi dia bermuara instruksi bisnis di sana. Makanya negara perlu intervensi iya, tapi tidak dalam bentuk sensor, tapi dalam rangka membuka transparansi tadi ya, sehingga fungsi tadi, tools tadi bisa digunakan untuk memfilter tadi kemudian disinformasi karena kan kita semua kalau misalnya udah sepakat semua kita nggak menggunakan sosial media, kita kan nggak terpapar di informasi kan istilahnya kan. Tetapi kan karena kita semua menggunakan itu sebagai gawe, nah yang perlu diintervensi ya platformnya, tetapi diintervensi dalam bentuk bukan sensor tapi keterbukaannya itu terkait dengan bagaimana mekanisme algoritma yang ada di sosial media bekerja gitu ya. Baik TikTok, Instagram atau YouTube. Seperti itu sih Mas kalau aku lihat. Oke, menarik ini mungkin sama kejadian belakangan ya Mas. Pemerintah justru menangguhkan izin TikTok kemarin kan, karena pemerintah tuh mau minta data soal rekaman ketika aksi di 30 Agustus kemarin itu. Nah, ini bisa dilihat sebagai salah satu praktik pemerintah melakukan sensor terhadap aplikasi atau platform atau seperti apa Mas kira-kira? Ya sebenarnya makanya tadi kan itu harus ada keterbukaan ya antara pemerintah dan platform tersebut ya. Makanya kan kalau dulu kan di zaman dulu kan kita pernah lihat ya bahwa misalnya nih ada dulu di era Perang Dunia Kedua di zaman Hitler itu kan ada menteri propaganda ya Joseph Goebbels. Dia memang fungsinya untuk sensoring dan filtering kan. Sensoring itu untuk mana-mana yang kemudian harus dipotong, misalnya katakanlah video yang penting untuk kepentingan kekuasaan, yang mana-mana yang kemudian harus difilter sesuai dengan narasi pemerintah, misalnya itu ya. Nah, ini tuh yang kemudian harus menjadi concern. Nah, kalau misalnya aku nggak tahu persis mas ya konteksnya kenapa dipanggil gitu ya, dipanggil terus kemudian videonya diminta untuk ditampilkan atau seperti yang mas bilang ya. Tetapi fungsinya ini bukan sebagai kontrol ya, tapi sebagai kemudian bekerja sama dua institusi ini antara institusi sosial dan nation ini untuk kemudian membuka gitu ya, membuka mana nih yang kemudian ini menjelaskan disinformasinya, mana nih yang kemudian dituduh diinformasinya harus dibuka ke publik. Karena tafsir publik yang saya lihat ya, tafsir publik ketika kemudian ada pemanggilan itu kan ada intervensi ya. Ya kan? Nah, makanya harus dijelaskan. Itu sih yang saya lihat, Mas. Iya, sama sekarang yang itu belum keluar sih mas. Kayak misal pemerintah kemarin minta yang akhirnya izin TikTok dikembalikan ya, tidak lagi ditangguhkan ya pasca TikTok memberikan ya video-video soal liputan soal siaran langsung aksi kemarin. Tapi pasca itu tidak ada hanya izin TikTok yang tidak ditangguhkan lagi aja. Tapi yang kemarin sempat di-ban itu ya, nggak boleh sempat ditangguhkan itu. Yang live nggak bisa itu ya. Oh. Termasuk itu ya setelah itu kan ditangguhkan juga mas izinnya tuh. Oh. Ya kan, malah ditangguhkan itu karena Komdigi itu minta beberapa membuka ya video-video atau siaran langsung terkait demonstrasi di Agustus kemarin gitu. Nah setelah diminta dibalikin lagi izin TikToknya, tidak ditangguhkan lagi. Nah dan pasca itu ya belum ada kejelasan gitu. Nah sebenarnya live TikTok itu kan bisa kita maknai juga sebagai jurnalisme warga ya mas ya, warga mengabarkan gitu ya. Nah perkara misalnya adalah satu oknum yang kemudian dikatakan dituduh menyebarkan provokasi. Nah kontennya apa nih harus dilihat kan, ya kan kontennya itu apa, bentuk provokasinya apa. Kalau misalnya kemudian contohlah ada bencana alam kemudian orang menyebarkan kan kadang-kadang itu malah membantu media untuk peliputan kan. Kita bisa melihat di waktu tsunami misalnya itu kan banyak orang kemudian mengabarkan lewat gawe handphone gitu ya, kemudian kemudian beberapa jam ditangkap oleh media kan. Nah kayak kemarin kan kondisi itu kan
live report itu ya mungkin wartawan harusnya kejangkau ke kejadian, tapi mungkin punya keterbatasan dengan warga kemudian melakukan live itu kadang-kadang sebenarnya kan membantu nggak sih ketika ada sesuatu hal yang kemudian perlu dikabarkan dan lain sebagainya. Nah, perkara hasutan itu kan harus dilihat kontennya ya kan, harusnya bentuknya apa. Nah, makanya harus dibuka nih ke publik nih kan, hasutannya bentuknya apa itu. Kalau apakah menghasut untuk memprovokasi, untuk katakanlah merusak itu, atau kemudian sengaja mengabarkan ya kan tentang KTT, itu kan sebenarnya bagian dari kebebasan ekspresi, kebebasan kemudian melakukan pendapat di muka umum, dan itu kan dilindungi ya di dalam undang-undang itu juga. Oke, baik. Oke, di sini ada tren pengaduan kasus pemberitaan ke Dewan Pers. Ini 5 tahun terakhir juga, Mas. Ya. Dan ini sebetulnya menjadi hal yang positif dan juga negatif ya, Mas Den ya. Tadi kita sudah diskusi. Di tahun ini, baru di semester 1 saja itu sudah mencapai angka lebih dari 600 aduan ke Dewan Pers mengenai pemberitaan. Dan jika dibandingkan tahun sebelumnya dan sebelumnya itu mungkin nanti kita harus lihat sampai akhir tahun ya totalnya berapa di tahun ini. Namun ini sudah mengindikasikan yang menurut Dewan Pers bahwa kesadaran masyarakat akan haknya terkait pemberitaan ini meningkat ya Mas ya. Dan juga di satu sisi ada tantangan bagi para jurnalis ya, bagi media untuk menegakkan standar etika jurnalistik. Nah ini kira-kira dari Mas Erik sendiri, strategi apa sih Mas yang dapat pemerintah atau media upayakan untuk memastikan publik memiliki akses terhadap informasi berkualitas dan mereka juga bisa terhindar dari disinformasi, harapannya? Ya, ketika munculnya sosial media atau media baru itu kan yang membedakan antara media baru dan media lama itu kan kecepatannya ya, dan tingkat interaktifnya ya. Jadi media baru itu sangat cepat informasinya dan sangat bisa kemudian orang interaktif ya. Orang bisa mention tokoh politik, aduan komplain dengan cepat dan bisa ditanggapi dengan respon sangat cepat ya. Dan orang juga mendapatkan informasi dengan cepat. Nah, problemnya memang hari ini bukan bagaimana akses informasi itu sulit, bagaimana memilah dan memilih informasi itu benar dan bermanfaat, itu kan jadi problem kita kan. Nah, untuk memastikan itu, apakah pemerintah punya hak untuk itu? Saya kira pemerintah harusnya punya hak ya, karena dalam konteks ini kalau kita bicara terkait dengan demokrasi, terutama demokrasi digital, kan kalau dulu ada ini ya bumi, air, laut, udara itu kan kedaulatan ya, kedaulatan dalam konteks nation gitu ya. Nah sekarang kan juga ada maya ini kan satu kedaulatan, satu entitas sendiri yang harus dilindungi ya. Termasuk apa melindungi dari informasi dan kemudian memastikan informasi itu berkualitas. Karena ketika media dalam tanda kutip dulu media mainstream memanfaatkan frekuensi publik, itu kan salah satu fungsi tugasnya adalah selain untuk hiburan kan untuk mendidik warganya ya. Betul. Nah sekarang frekuensinya gelombangnya internet nih lebih cepat nih. Ya kan bagaimana kemudian memastikan informasi itu agar masyarakat kemudian dapat mendapatkan informasi dengan bagus, berkualitas. Literasi media penting saya kira. Tetapi apakah itu cukup? Literasi media terkait dengan bagaimana kemudian orang menggunakan gawe media ya kan. Tetapi apakah itu cukup? Yang hari ini yang harus didorong lebih lagi adalah literasi yang berbasis epistemic juga ya. Artinya ketika misalnya ketika disinformasi itu menyebar ya kan, tidak kemudian kita lihat itu sebagai sebuah berita yang kemudian harus kita sebarkan, tapi kita juga harus melihat dalam konteks apakah itu informasi benar atau salah, kita pastikan. Tapi lebih dalam lagi kita harus memastikan bahwa kemudian siapa sih yang diuntungkan dari merebaknya narasi itu ya, dan narasi itu diproduksi oleh siapa, pemerintah kah ya kan, atau media kah, atau kelompok-kelompok yang tertentu yang kemudian ingin katakanlah membuat polarisasi, memecah belah. Dan siapa yang diuntungkan secara narasi itu, kelompok tertentu kah, aktor politik kah, dan adakah motif di balik itu, misalnya motif ideologi atau motif ekonomi politiknya saja ya. Karena kemarin di pemilu tahun 2004 kemarin kan informasi ini kan dimonopoli oleh
influencer kalau saya bilang ya. Kalau di tahun 2019, di tahun 2014 itu informasi kepecah antara buzzer dan kemudian para relawan ya, yang kemudian membikin saat apa ya mengendalikan akses informasi lah waktu itu ya dengan tokoh-tokohnya. Terus kemudian mengalami peyoratif, mengalami ini ya reduksi makna karena tone-nya makin kesini makin negatif karena kemudian relawan digunakan untuk hanya kepentingan si ketua untuk mendapatkan jabatan, kemudian buzzer digunakan kepentingan motif ekonomi politik yang hari ini di 2024 itu juga kebaca ya beberapa public figure atau aktor itu sebenarnya kalau saya lihat digunakan hanya dalam kaitannya kepentingan motif kalau personal dukungan secara pribadi ya mungkin bisa ditanyakan, tapi kalau saya mencurigainya secara kritis ada motif kepentingan ekonomi politik tadi ya mendukung calon itu ya. Sedangkan hari ini informasi ya yang kemudian lahir itu tidak hanya di media mainstream tapi rata-rata di media sosial ya. Nah, makanya memastikan bahwa ruang publik ini aman dari informasi yang disinformasi, ya pemerintahnya juga harus memastikan dan termasuk medianya. Dan tentunya kolaborasi juga dengan masyarakat sipil ya. Kayak misalnya gini Mas, aku membayangkan ada satu bentuk apa ya demokrasi yang deliberatif itu kayak misalnya ada unsur dari akademisi, kelompok kepentingan kayak Mafindo, kemudian Kominfo, kemudian beberapa elemen ya, membentuk satu etik dalam kaitannya digital itu sehingga para politisi, para buzzer, para influencer itu ketika menyebarkan satu berita itu punya standar pedoman itu tidak sembarangan gitu ya. Nah, tapi ini lagi bukan dalam asas kontrol ya, tapi dalam asas memastikan bahwa disinformasi itu memfiltering gitu ya. Dari situ ke filtering, dari pemerintah di filtering, dari komunitas masyarakat di filtering, dari platformnya ke filtering, terus kemudian masyarakatnya juga dididik kaitannya dengan literasi media ya. Nah, itu akan ya demokrasi digital ya sebagai sebuah kedaulatan yang kita tadi bilang satu entitas kedaulatan itu akan terjaga gitu ya. Karena itu harus diperhatikan dan ke depan semua di situ sih. Termasuk di politik di hal-hal lain ya. Gawe kita semua kan di sosial media di ruang digital ini ya gitu. Oke, baik Mas. Dan kita masih membahas soal literasi ya Mas ya. Di sini Siap. ada data yang sangat cukup mengkhawatirkan mengenai hubungan antara kemampuan membaca untuk membedakan fakta dan opini dengan indeks pengetahuan strategi membaca dalam menilai kredibilitas sumber. Dan Indonesia ini sangat jauh dari rata-rata Mas. Ya, kita bisa lihat di Indonesia yang dilingkari hitam ya sangat rendah ya Mas ya di sini. Tadi Mas Erik sempat bilang bahwa literasi media ini memang yang utama, salah satu yang utama. Dan kalau dari Mas Erik sendiri, apakah Mas Erik melihat ya Mas, pemerintah Indonesia ini mempunyai visi yang konkret atau arah kebijakan untuk memperbaiki angka yang rendah ini Mas terkait dengan literasi media Ya. kita? Jadi dulu saya menjelaskan sedikit ya. Jadi nenek saya itu kan dulu ikut programnya Bung Karno ya. Waktu masih muda itu waktu masih SD ya. Tapi orang SD zaman dulu kan udah besar-besar ya. Dan dia ngomong ke saya itu di antara teman-teman itu paling bisa baca nulis. Nah, waktu itu kenapa dia ikut programnya Bung Karno itu karena literasi dalam konteks waktu itu adalah digunakan untuk mengentaskan buta huruf ya kan. Orang waktu itu belum bisa baca dan belum bisa menulis ya rata-rata, dan dia dengan beberapa elemen organisasi ini kemudian ikut dalam program itu, kemudian ikut bersamai untuk kemudian mengajarkan orang untuk membaca dan menulis. Nah, artinya literasi waktu itu digunakan untuk itu ya. Nah, kemudian hari ini waktu COVID itu saya juga pernah diundang di Kominfo untuk ngomongin terkait literasi media ya di waktu itu online. Pesertanya kebetulan anak-anak SMP ya di kabupaten di salah satu kabupaten di Jawa Tengah ya. Dan program itu sampai sekarang kayaknya sudah berjalan gitu ya. Tetapi apakah kemudian program itu cukup gitu ya untuk kemudian pemerintah
dengan menggunakan program giat literasi, seminar-seminar di beberapa daerah dan lain sebagainya, saya kira belum ya. Nah di Inggris itu kalau nggak salah saya baca, saya juga baca literasi media, itu dia itu sudah masuk kurikulum dalam kaitannya dengan di SMA ya SMA, dan bahkan mungkin orang-orang SMP kali ya. Nah di kita kan kurikulum literasi media itu baru masuk ke kampus itu kan tahun 2000-an kan. Nah kita belum berpikir implikasi dari efek media itu ke masyarakat. Efek media ke masyarakat kan kita bicara banyak ya, bicara budaya, bicara kemudian pendidikan, bicara politik, hukum dan lain sebagainya. Nah kenapa mereka aware? Karena mereka sadar bahwa media itu sangat kemudian berpengaruh dalam kehidupan manusia ya setiap hari ya, termasuk gawe, terus secara perspektif kita, cara pandang kita, cara meloleh informasi itu dilakukan media. Nah saya kira dorongan untuk kemudian melembagakan ini sampai tingkatan SMA gitu ya, kemudian yang lebih kecil lagi dengan konteks kurikulum yang lebih berbeda, itu penting saya kira untuk kemudian pemerintah ya. Itu salah satu harusnya yang harus ditingkatin ya, selain tadi gawe nasional, kemudian program literasi digital yang digaungkan oleh Kominfo, tapi di sisi lain juga perlu ke ranah kurikulum ya tingkatan SMA ya. Terus kemudian perlu juga menggandeng tadi ya, kan kalau disinformasi itu kan biasanya muncul kan tidak hanya konteks pemilu kan, tapi kontinu ya, berkelanjutan. Perlu juga menggandeng kelompok civil society ya, kayak NGO juga ya, kayak misalnya jadi organisasi kayak Mavindo ya, kemudian cek fakta, terus kemudian penyuluh ya, penyuluh masyarakat. Kan dulu ada penyuluh ini ya, penyuluh apa sih zaman dulu tuh yang orang literasi mulai digital, orang yang kemudian dia ini zaman Bung Karno tadi, nenek saya, termasuk nenek saya itu kan penyuluh ya, penyuluh yang kemudian ngajari itu ya, ngajari untuk baca nulis. Sekarang perlu juga saya kira bikin satu kayak penyuluh digital gitu ya. Jadi kayak mungkin ya setiap desa itu ada satu penyuluh digital yang memang orangnya mulai illiterate terhadap sosial media gitu, yang kemudian membantu roda pemerintahan di desa, yang kemudian ketika ada katakanlah pemberitaan yang kemudian merugikan masyarakat, dia melakukan penyuluhan pemberitaan ke masyarakat itu juga penting ya, karena kan kita nggak tahu ya, saya juga nggak punya data gapnya antar masyarakat itu tentang literasi itu nggak apa, karena pendidikan masyarakat kita kan mayoritas saja masih SMA SMP kan, dua itu. Nah itu perlu tuh semacam penyuluh gitu. Zaman dulu kan ada penggiat literasi media, ini semacam penyuluh itu. Nah itu salah satu upaya konkretnya ya. Terus kemudian yang paling penting juga kemudian dari akademisi juga ya, akademisi juga perannya juga penting ya. Akademisi dalam hal ini bukan hanya sekedar dosen gitu, tapi di tingkatan guru gitu ya, yang kemudian sampai di bawahnya itu juga dibekali dengan keterampilan terkait dengan literasi media. Nah pembekalan ini ya mungkin pemerintah perlu mengajukan semacam program training atau segala macamnya untuk kemudian mereka yang dipercaya ini dapat mendidik masyarakatnya gitu ya, terutama anak didiknya gitu ya di masyarakat. Itu sih Mbak. Menarik sekali ya Mas ya. Jadi literasi media, literasi digital ini Mas Erik bilang perlu untuk dimasukkan ke dalam kurikulum kita ya Mas ya. Sangat penting ya. Bahkan dari tingkat terendah, mungkin dari SD, SMP dibiasakan ya untuk membaca dan melihat sebuah informasi ini secara objektif dan juga supaya mereka kemudian ketika mereka tumbuh, anak-anak tumbuh menjadi orang dewasa, mereka menjadi bagian dari masyarakat yang bisa lebih cerdas dari dan terhindar dari disinformasi ya Mas ya. Oke, baik. Mungkin terakhir Mas, sebelum ditutup ya, ada kiat nggak sih buat teman-teman gitu ya, saya generasi muda, supaya tidak mudah atau cara-cara lah supaya teman-teman itu bisa terhindar dari ancaman disinformasi baik dalam banyak sektor ya, termasuk di ekonomi maupun di politik ya kan, atau disinformasi dalam sosial budaya gitu ya.
Nah, gimana cara kiat-kiat itulah buat anak-anak muda sekarang gitu, Mas? Sebenarnya kiat-kiatnya eh literasi media itu kan sifatnya kontinum ya. Jadi kayak misalnya gini contohnya Mas. Dulu tuh ada orang yang literasi baca nulisnya kuat ya. Eh, dia membaca apa namanya koran, membaca paper itu kuat banget. Tetapi memang pemahaman dia tentang dunia dinamika media itu tidak kuat ya. Ketika ada informasi yang berbau opini, tapi si orang tersebut mempercayai dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah akhirnya kemudian orang itu tersesat dalam kaitannya dengan informasi gitu ya. Nah, kenapa literasi media itu juga bisa mengena orang yang kemudian literasinya juga kuat? Itu masih menjadi PR sih ya. Tetapi untuk kemudian kita sebagai masyarakat katakanlah itu ya, ketika mendapati informasi kemudian kita tidak buru-buru untuk menyebar, kita melihat dulu sumbernya dari mana, beritanya, medianya kredibel atau tidak. Nah ini bentuknya bahkan mungkin iklan atau tidak gitu ya. Kita harus sampai pada sedetil itu. Dan seperti yang saya tadi bilang, ketika muncul satu hal yang viral, kadang-kadang orang kan gampang sekali ke-trigger untuk percaya. Nah, berita itu apakah benar atau tidak harus dicek, kemudian berita itu menguntungkan siapa, ya kan, dari narasinya. Nah, kepekaan ini tidak hanya dalam konteks kita punya kapasitas untuk kemudian literasi digital kita bagus, tapi tadi literasi epistemik kita terkait dengan critical thinking, ya kan. Nah, kemudian kita juga harus punya lagi budaya membaca ya, agar kemudian punya analisis ya terhadap situasi yang berkembang di sosial media ini. Kadang-kala kan kita ini ya, karena sibuk kerja dan lain sebagainya, mungkin kayak saya pun bisa terkena tiba-tiba ke-trigger isu segala macamnya, karena keterbatasan waktu, ya kan, untuk kemudian mengecek, kita lupa mengecek sumbernya dan lain sebagainya. Nah, saring sebelum sharing itu juga penting. Terus kemudian bekali membaca buku itu juga saya kira penting ya Mas untuk kemudian menjadi dasar, karena di situ kan pengetahuan kita kan lebih dalam ya daripada kemudian kita membaca di alam sosial media gitu ya. Sosial media kan sifatnya udah puzzle, udah ada filter, udah ada bentuknya udah terbatas ya kan, udah kesaring, kemudian informasi yang kita dapatkan juga kadang-kadang seperti puzzle, dan ditambah lagi itu disinformasi lagi. Makanya bekali itu dengan membaca tadi ya, agar critical thinking kita jalan, kemudian kita bisa menganalisis, analis kita terhadap satu peristiwa media itu terkait dengan misalnya tadi peristiwa disinformasi itu kita punya bekal yang kuat sih. Itu. Dan literasi itu sifatnya kontinu Mas. Kalau menurut saya, kadang orang yang dulu ternyata kuat dalam literasi, sekarang malah karena ada gap digital dia tidak kuat ya. Nah, makanya harus terus belajar itu, saling mengingatkan dari situ sih. Oke, intinya literasi media, literasi digital ini harus dibuat selalu relevan ya Mas ya dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang. Dan jangan lupa teman-teman saring sebelum sharing ya. Oke, baik. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung diskusi hari ini. Diskusi tentang disinformasi dan polarisasi, mengaburkan fakta dan membelah publik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Erik atas diskusi yang sangat-sangat berharga. Terima kasih. Semoga Indonesia semakin masyarakatnya semakin cakap dan cerdas dalam memilih informasi agar terhindar dari informasi yang salah atau disinformasi ya. Ya. Oke, sampai jumpa teman-teman di podcast Laboratorium Indonesia 2045. Sampai jumpa. Bye.